Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan buat video tutorial tentang HTML dasar ya, dasar-dasar HTML. Kemudian kita nanti masuk ke CSS-nya, kemudian kita CSS-nya nanti kita belajar tentang Bootstrap. Nah, pertama-tama kita belajar HTML dulu. Oke, di sini saya bikin sebuah folder buat latihan. Oke, sini saya bikin folder percobaan. Kemudian di sini saya bikin file yang nama index.html. Ini kita lebih besarkan lagi sedikit. HTML ini kita ada ya sedikit modul ya kecil-kecilan. Nah, HTML ini adalah bahasa standar untuk membuat halaman website. Nah, pada dasarnya ini adalah struktur dari HTML. Ya, nah, kita coba di Visual Studio Code. Nah, kalau di Visual Studio Code itu gampang, cuma ketik HTML doang. Nah, dia akan, tapi kita menggunakan versi 5. Nah, di sini ada udah otomatis ya strukturnya dia tampilkan langsung. Dari HTML itu adalah ada HTML buka, ada HTML tutup. Sama kayak hidup kita pasti ada pasangan. Di sini ada pasangannya ya, kemudian head ini juga ada pasangannya, body ini juga ada pasangannya. Dalam head itu adalah judul. Ini contohnya, coba kita jalanin dulu. Saya pakai Go Live. Nah, di sini kan masih kosong nih, masih kosong tampilannya. Ini adalah titelnya, judulnya dalam head. Ini adalah head, itu adalah kepala ya, kepala. Kemudian ada judulnya, kita namakan judulnya sama kayak kita buka YouTube, Facebook. Di sini pasti ada tertera di sini. Di sini kita coba, di sini kita ganti my web. Kita lihat berubah nggak nih? Kan berubah kan? Oke. Kemudian di dalam sebenarnya ini bisa kita kasih image ya, tapi nanti kita belajar tentang image-nya nanti. Kemudian ini adalah body ya, kita belajar tentang body dulu. Jadi seluruh website itu kita masukkan ke dalam body. Nanti ada CSS-nya, nanti kita masukkan di sini ya. Kemudian JavaScript-nya juga. Oke, yang paling penting itu adalah body-nya ya. Yang seperti saya bilang tadi, setiap kali body buka pasti ada body tutup, pasti ada penutupnya, pakai garis miring HTML. Kemudian pasti ada HTML tutup. Sini head juga kayak gitu ya, head. Title pun sama, pasti ada tutupnya. Coba kita ketik di sini. Kita simpan ya, ini kita tutup. Pasti dia akan di sini ada. Oke ya, coba kita lihat di sini, ini judul halaman. Oke, dia pakai H1 ya, ada elemen-elemen. Nah, elemen-elemen inilah H1 sampai H6. Kenapa H1 sampai H6? Dia akan menampilkan ini ya, font sebuah teks. Caranya cuman gampang, cuma ketik H1 doang, dia akan muncul langsung.
dia tadi di dalam modul tadi H1 sampai H6, jadi judul dari besar kecil. H1 itu paling besar, H6 itu paling kecil. Jadi sini kita buat H2, kemudian sini H3, kemudian H4, H5 sampai H6. Sini kita sudah tuliskan ini adalah tampilan web saya. Coba kita isi juga di sini, di mana halaman website ini berisikan biodata saya atau riwayat hidup saya. Biodata saya dari sekolah sampai kuliah, dan juga pekerjaan, kemudian publikasi yang saya terbitkan, kemudian ini dan berita-berita di surat kabar. Oke, kita lihat, kita save dulu ya. Untuk menempelkan itu jangan lupa disimpan ya. Bisa kayak gini, save, atau bisa jadi Ctrl S. Kita lihat di sini tampilannya. Oke, ini adalah tampilan H1, H2, H3 sampai H6. Jadi H1 itu fontnya itu lebih besar, paling besar. H5 di bawahnya, kemudian biodatanya, dan juga pekerjaan serta yang lain-lainnya. Nah, ini adalah untuk H1. Kemudian kita lihat lagi di sini ada paragraf. Jadi untuk membuat sebuah paragraf, kalau ini adalah teks ya, biasa menggunakan font, kemudian kita akan membuat sebuah paragraf. Biasanya paragraf itu dengan lambang P biasa ya. Nah, di sini kita bikin P ya, paragraf. Kemudian di sini kita bikin sebuah kalimat, ini adalah cerita tentang hidupku, di mana aku jadi seorang programmer di salah enter aja ya, di salah satu perusahaan di Indonesia. Jadi fungsi P ini adalah untuk membuat sebuah paragraf. Kemudian strongnya untuk tebal ya, untuk tebal, untuk tulisan tebal ya, sama kayak seperti ini. Kita tambahkan sini strong. Oke, di sini nanti kita copy aja di sini ya. Oke. Di luar pun juga boleh di sini. Strong misalnya main website. Ctrl S, simpan. Coba lihat. Ini adalah tebal ya. Nah, ini tadi kita strongkan. Kemudian ini adalah untuk teks miring, kemudian ini adalah untuk ganti baris. Coba kita di sini, ini bisa digabung ya. Jadi nggak mesti di luar kalimat.
dia pasti miring di sini. Oh, kan udah miring di sini. Kemudian fungsi BR. Nah, BR ini berbeda dengan yang lain-lainnya, dia nggak pakai tutup biasanya. Fungsi BR itu adalah untuk enter. Di sini kita kasih BR ya. Misalnya nih, kita di sini di setelah paragraf ini kita kasih BR. Ini kita simpan dulu. Dia pasti dia enter ke bawah. Satu paragraf enter. Kalau kita tambahin satu lagi, ya, tambahin dua lagi. Nah, permainan yang lainnya adalah BR ini tidak ada tutupnya. Oke, kemudian kita tentang link dan gambar. Ada list, ada order, list berurutan. Ini formnya nanti terakhir. Elemen layout juga nanti terakhir. Oke, untuk link. Di sini kita bikin satu file lagi, namanya profile. Di sini kita kasih H1 ya. Ini halaman profile. Ini misalnya kita ganti judulnya profile. Oke, di sini nanti kita banyak fungsi A tadi. Fungsi A itu adalah untuk hyperlink. Nah, ini untuk link. Fungsi link ini adalah bisa pindah ke halaman yang lainnya. Makanya tadi nanti kita pindah dari indeks ke profile. Jadi kita bikin A di sini. Kemudian karena kita mau pindah ke halaman berikutnya, kita klik sini profile. Nah, ini nanti teksnya seperti apa? Teksnya ini nanti misalnya nah, dia akan ada kemudian termasuk dalam sini. Oke, ini kayak kita kasih BR untuk enter di bawah. Ini adalah sebagai contoh. Nah, nanti dia akan pindah ke halaman profile, berbeda kan. Nah, ini adalah halaman website, kemudian ini adalah halaman profile. Sebenarnya nggak mesti HTML ya. Misalnya kita ini adalah facebook.com. Kita kembali lagi. Di sini kita coba saya klik, dia akan ke facebook.com. Nah, karena halamannya nggak ada, nanti gitu ya. Kalau di sini kita lihat contohnya, dia mesti lengkap. Kita ikutin secara sini google.com, tapi sini tetap kita pakai profile ya. Oke, dia akan ke halaman Google. Hanya saja saya nggak ada internetnya di sini. Kemudian nama image, nanti saya konekkan dulu ke perpustakaan. Dia mesti login. Pakai wifi saya aja ya.
Oke, pakai wifi pribadi saya aja. Oke, dia akan dari sini pindah ke sini. Kita download satu foto, misalnya Naruto. Kita download sebuah gambar foto Naruto Kage Bunshin. Dia lagi jurus Kage Bunshin. Ini saya simpan ke dalam folder percobaan tadi. Oke. Oh, dia bentuk itu, cari yang bentuk JPG aja. Untuk fotonya terserah sebenarnya ya. Mau JPG, PNG, tapi ya, saya lebih enak ke JPG percobaan. Oke, kita lihat di sini udah ada ya. Ini gambarnya. Oke, ini saya bikin folder image. Di sini saya pindahin di sini. Sekarang saya mau ngajarin bagaimana caranya masuk ke dalam folder. Sini coba kita masukkan image. Nah, jadi kalau di sini ya ketikkan img ya, img. RSC ini adalah search ya, dimana dia akan mencari gambar. Oke, gambarnya tadi kita ada di dalam folder image. Kita klik di sini, dia akan tampil jika ada folder. Nah, ini adalah filenya tadi. Kita ubah aja namanya ya. Name Naruto. Oke, di sini kita ganti juga Naruto. Coba kita lihat. Oke, nggak tampil ya. Oke, di sini adalah foto Naruto-nya tampil. Kalau mau ukurannya bisa kita pakaikan width, misalnya ini adalah 150, height-nya, tinggi dan lebarnya 150. Nah, dia akan kecil mengikuti seperti ini. Oke, sekian dulu ya. Sebenarnya sini ada latihan-latihan ya. Oke, kalau untuk yang list, oke, kita belajar tentang list. Ulnya untuk ngelist ya. Kalau kalian dalam website itu ada drop down misalnya. Nah, ada drop down. Kebanyakan orang pakai drop down untuk ngelist. Nah, kita coba pakai ul. Oke, kemudian ul ada list. Oke, misalnya tentang, misalnya kemudian dia data, foto-foto, kemudian misalnya adalah
list ya. Nanti di dalam CSS nya enggak seperti ini lagi nanti ya. Order list ya. Coba kita praktekkan order list. Di sini kita praktekkan all, kemudian ada lagi sama ya. Kita lihat sini sama doang, nggak jauh beda. Nah, form nanti kita langsung di dalam Bootstrap nanti ya. Div juga seperti itu, kemudian CSS nya seperti apa. Oke, sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.